Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Di video kali ini kita akan coba bahas ya mengenai PP Coin ya teman-teman ya. Salah satunya adalah pembahasan mengenai pertambangan ya, pertambangan dari PP ya, atau trade ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelumnya untuk PP hari ini berada di harga 0,12 rupiah teman-teman dan naik cukup tinggi ya selama bulan Maret ini teman-teman, dan ya selamat buat kalian yang sudah profit. Jadi sebelum kita bahas, kita pantau dulu untuk harga Bitcoin ya. Untuk global crypto market cap naik 1,97%, BTC kembali di angka 1,122 miliar rupiah teman-teman ya. Dan untuk Shiba masih berada di peringkat 11 teman-teman. Oke, jadi video ini hanya sekedar sharing ya, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk invest ada pada diri kalian sendiri, gunakan dana bebas ya. Untuk memutuskan apakah PP Coin menguntungkan untuk ditambang ya, memerlukan pemahaman mendalam ya. Jadi tentang beberapa faktor, termasuk tingkat kesulitan penambangan, biaya, energi, harga koin, dan perubahan teknologi, teman-teman. Jadi pertama-tama ya, pahami bahwa PP ini menggunakan algoritma konsensus proof of work ya, atau POW. Jadi untuk menambang blok baru di jaringannya. Jadi dalam sistem POW ini, penambang harus menyelesaikan tugas matematika yang rumit untuk memvalidasi transaksi dan menciptakan blok baru dalam blockchain PP Coin, teman-teman. Kemudian salah satu faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas penambangan adalah tingkat kesulitan penambangan. Jadi semakin tinggi tingkat kesulitan, semakin tinggi bagi penambang untuk menyelesaikan tugas dan mendapatkan hadiah blok ya. Jadi perhatikan biaya energi yang diperlukan ya untuk menjalankan perangkat keras penambangan. Jadi penambangan kripto memerlukan daya komputasi yang besar teman-teman, yang bisa menjadi biaya signifikan tergantung pada lokasi dan tarif listrik teman-teman. Evaluasi perangkat keras yang digunakan untuk penambang ya, pilih perangkat keras yang dengan daya komputasi yang tinggi dengan efisien untuk memaksimalkan profitabilitas teman-teman. Kemudian di sini untuk biaya investment ya untuk membeli perangkat keras penambangan. Meskipun biaya awal dapat tinggi, jika biaya operasionalnya rendah dan harga koin naik ya teman-teman, penambangan bisa menjadi investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Kemudian, apakah teman-teman semua menambang sendiri atau bergabung dalam kolam penambangan? Jadi bergabung dengan kolam penambangan dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan hadiah blok secara konsisten. Ini adalah cara profit dengan menambang ya teman-teman ya. Kemudian cara selanjutnya yaitu ya di sini bisa menghitung tingkat profitabilitas ya dengan menggunakan kalkulator ya penambangan kripto online, dan ini memungkinkan teman-teman memperkirakan potensi penghasilan ya teman-teman. Kemudian untuk evaluasi potensi jangka panjang ya, apakah ini memiliki fundamental yang kuat dan potensi untuk pertumbuhan jangka nilai panjang yang dapat mendukung profitabilitas penambangan. Jadi ketika menambang sebuah koin ya teman-teman, perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Ya semoga saja bisa long term ya teman-teman ya untuk PP Coin ini. Jadi di sini juga teman-teman semua wajib melakukan riset yang menyeluruh tentang PP dan pembaruan teknisnya untuk memahami kemungkinan perubahan algoritma ya, konsensus mekanisme penambangan di masa depan. Jadi seperti Ethereum ya teman-teman, yang sekarang sudah menjadi POS yang dulunya POW teman-teman ya. Jadi jika teman-teman semua memilih untuk menambang PP, pastikan memahami dan mematuhi peraturan persyaratan hukum yang terkait dengan aktivitas penambangan kripto di wilayah. Jadi tindak ulang strategi penambangan secara teratur dan siap untuk menyesuaikan strategi teman-teman dengan perubahan dalam faktor pasar dan teknis. Lalu pertimbangkan untuk bergabung dalam komunitas atau kolam penambangan untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan hadiah blok ya teman-teman. Itu adalah cara untuk menambang ya, atau trik-triknya teman-teman ya agar profit ya. Oke, kita akan bahas mengenai tradingnya ya, nanti akan kita bahas. Dan coba kita pantau dulu untuk Bitcoin ya. Jadi arus ETF BTC Spot kembali menjadi positif karena BTC berkekuatan hingga 71.000 dolar ya. Jadi untuk pertama kalinya sejak 15 Maret, aliran dana agregat bersih ke kumpulan ETF BTC Spot yang baru diluncurkan adalah positif ya.
Pada 25 Maret terjadi arus masuk bersih sebesar 15,4 juta dolar, membalikan tren yang mengakibatkan arus keluar bersih sebesar 880 juta dolar selama seminggu terakhir. Meskipun angka arus masuk kemarin adalah yang terendah sejak 26 Januari, hal ini menandai pembalikan tren yang sering pulihnya harga BTC adalah penelusuran ulang sebelum separuhnya ya. Jadi data awal dari Farsight Investor melaporkan bahwa GBTC Grayscale mengalami arus keluar sebesar 350 juta dolar pada 25 Maret, teman-teman. Jadi untuk Grayscale telah mengalami pendarahan 273.000 BTC sejak dana GBTC-nya diubah menjadi ETF spot ya pada pertengahan Januari. Aset yang dikelola untuk sisa 347.000 Bitcoin ya dalam dana tersebut saat ini berjumlah 24,7 miliar dolar. Kemudian di sini ada BlackRock yang memimpin sejauh ini, hanya mengelola pemasukan sebesar 35,5 juta dolar ya, jauh di bawah rata-rata, teman-teman. Kemudian untuk perubahan tren ETF terjadi ketika harga melonjak 71.000 dolar pada akhir perdagangan dan 25 Maret aset tersebut telah memperoleh keuntungan dan diperdagangkan pada 70.641 ya. Kurangnya keterlibatan tampaknya memiliki tujuan VS penundaan dan tidak adanya intel positif ya, di mana Anda melihat ya teman-teman di sini tanggapan dari Cash ya teman-teman. Jadi untuk ETF Bitcoin ini sudah disetujui ya, tinggal jalannya aja teman-teman ya. Semoga saja sih bisa menjadi faktor pendukung untuk halving Bitcoin teman-teman. Kemudian ini adalah salah satu prediksi ya, mencapai 100.000 dolar pada September 2024 untuk Bitcoin ya teman-teman. Sekali lagi ini hanya informasi ya teman-teman ya. Jadi BTC saat ini naik di atas 70.000 dolar pada hari Rabu, menembus level tertinggi sepanjang masa 73.000. Peristiwa halving yang akan datang membuat BTC menguat dan altcoin terkemuka bergerak seiring dengan kenaikan harganya. Bagi yang belum tahu, acara halving dijadwalkan akan berlangsung di 20 April 2024. Pasukan akan dipotong setengahnya sehingga membuat mata uang kripto ini tetap sulit tersedia di pasar, teman-teman. Jadi karena BTC memiliki banyak permintaan, kelangkaan akan membuat harganya naik karena pasokannya sekarang terbatas. Perkembangan ini menjadikan BTC salah satu aset yang paling dicari di pasar karena dapat memberikan peningkatan yang besar ya. Untuk Robert Kiyosaki, penulis bantuan keuangan terlaris Rich Dad Poor Dad, memperkirakan bahwa BTC dapat mencapai 100.000 dolar ya pada September ya. Dia menyebutkan bahwa peristiwa halving akan membuat menguat lebih jauh mencapai titik terbaru sepanjang masa, teman-teman. Jadi dia menjelaskan bahwa dia membeli 10 Bitcoin lagi dan acara halving selanjutnya akan membuatnya naik di 100.000 dolar ya. Saya membeli 10 Bitcoin lagi sebelum bulan April. Membagi dua, jika tidak mampu membeli 10 Bitcoin, Anda mungkin ingin mempertimbangkan membeli 1 atau 10 koin melalui ETF. Ya, saya memperkirakan akan mencapai 100.000 dolar ya prediksinya. Jadi Kiyosaki telah menjadi di pendukung vokal pasar mata uang kripto dan sangat optimis terhadap BTC dan emas ya teman-teman. Dia yakin masa depan adalah milik industri aset digital dan dolar bisa melemah dalam jangka panjang. Dan seperti dulu saja ya untuk pembahasan kali ini buat teman-teman semua. Sekali lagi ini hanya sekedar sharing ya. Keputusan ada pada diri kalian sendiri. Gunakan dana bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.